Merasa lelah dan kehilangan arah di tengah tumpukan tugas kuliah. Jam kelas online yang padat bikin pusing. Di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang selalu menemaniku kembali ke kalimatnya. Sebuah jeda kecil untuk sholat. Sebuah rihat dari dunia yang riuh untuk menyapa Sang Pencipta. Dan di sana, di tempat itu, aku menemukan ketenangan. Semua beban terasa ringan. Semua kekhawatiran sirna. Sholat bukanlah halangan, tapi energi. Bukan kehilangan waktu, tapi investasi untuk jiwa yang sehat dan pikiran yang jernih. Jaga sholatmu di tengah kesibukanmu. Jadikannya pusat kehidupanku dan kita. Yuk! Kenapa seorang muslim terus menjaga sholatnya? Karena sejak awal kita memang diciptakan untuk sholat. Hidup kita berjalan dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Menunggu subuh, lalu zuhur, kemudian asar. Sebab tujuan penciptaan kita jelas, beribadah kepada Allah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk itu. Dan fondasi utama dari ibadah tersebut adalah sholat. Maka hidup ini seakan menunggu waktu sholat, sementara sela-selanya kita isi dengan amal ibadah lain, seperti yang kita lakukan setelah sholat subuh. Setelah itu, kita menunggu zuhur, dan waktu diantaranya kita gunakan untuk menuntut ilmu. Itu pun bernilai ibadah. Makan bisa menjadi ibadah. Berolahraga bisa menjadi ibadah. Belajar pun bernilai ibadah. Bekerja adalah ibadah. Mengurus anak juga ibadah. Semua dilakukan sambil menanti tiang utama itu, yaitu sholat zuhur. Ketika sholat kita terjaga dengan baik, maka dalam menjalani ibadah-ibadah lainnya, Allah akan menolong kita. Bekerja sambil menjaga kualitas sholat akan membuat hati lebih tenang. Urusan rezeki pun Allah yang mengatur. Sholat itu unik. Ia bukan sekedar kewajiban ritual seorang muslim. 5 kali sehari manusia sibuk, lelah, ambisius, cemas, dipanggil untuk berhenti. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk meluruskan arah sebelum kembali ke dunia. Di tengah semua target, deadline, dan urusan dunia, ada satu panggilan yang tidak pernah berubah sejak 14 abad lalu. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Marilah kita sholat agar kita mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan. Karena sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena manusia sedunia pun tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Sholat bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Karena hati manusia mudah berkarat oleh ambisi dan keluhan, dan sholat adalah pembersihnya. Dalil Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya bahwa sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika 5 kali sehari seseorang mengingat bahwa Allah Maha melihat, probabilitas ia melakukan kecurangan akan turun. Itu bukan magis, itu efek kesadaran moral. Kalau hidup terasa berat, mungkin bukan karena masalahnya terlalu besar, mungkin karena kita terlalu lama jauh dari sajadah. Sholat bukan beban, ia adalah tempat pulang. Sholat adalah dialog, bukan monolog. Dan dalam dunia yang berisik, dialog dengan Tuhan adalah kemewahan yang sering kita abaikan.